Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Andana Dewi dengan NIM 1090001200036. Akan menjelaskan sedikit tentang data epimeris hisab ruqyah di tahun 2021. Penjelasan data epimeris. Umumnya, epimeris hisab ruqyah ini menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyah, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Qamariyah, dan gerhana. Data matahari yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta deklinasi, jarak geosentris, semi diameter, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Sedangkan data bulan yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, esensi rekta, deklinasi, horizontal parallaks, semi diameter, sudut kemiringan bulan, dan lurus cahaya bulan. Adapun data matahari yang pertama, ecliptic longitude, dikenal dengan bahasa Indonesia dengan bujur astronomi, yang dikenal pula dengan istilah takwim atau tul. Tulus Syam adalah jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, ecliptic latitude, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan lintang astronomi, yang dikenal pula dengan Ardhus Syam. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Yang ketiga, apparent right ascension, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan asensio rekta. Data ini dikenal juga dengan istilah panjatan tegak atau asyuhudul mustaqim atau al-matalil ul baladiyah, adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat, apparent declination, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan deklinasi matahari yang terlihat atau bukan matahari hakiki, atau dikenal pula dengan istilah mail al-syams, adalah jarak matahari dari ekuator. Yang kelima, true geocentris distance, yang dikenal dengan bahasa Indonesia dengan istilah jarak geosentris. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU atau astronomical unit. Bagian 6, semi diameter. Semi diameter dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari, yang dikenal pula dengan nifsu qutr al-syams, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, true obliquity, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kemiringan ekliptika, yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail al-adam, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Yang kedelapan, equation of time, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan perata waktu, yang dikenal pula dengan ta'dil waqt atau ta'dil zaman, adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Selanjutnya, data bulan. Yang pertama, apparent longitude, yaitu bujur astronomi bulan atau yang terlihat, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tul al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, apparent latitude, diterjemahkan dengan lintang astronomi bulan atau yang terlihat, yang dalam istilah Arab disebut ardul qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Yang ketiga, apparent right ascension, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan asensio rekta bulan atau yang terlihat, yang dikenal pula dengan istilah panjatan tegak atau asyuhudu
al-mustaqim. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat, apparent declination. Di sini adalah deklinasi bulan yang dikenal pula dengan istilah mailwal qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Yang kelima, horizontal parallax, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan benda lihat atau dalam bahasa Arab ikhtilafu al-madar. Sedangkan horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk atau horizon ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Yang keenam, semi diameter adalah jari-jari bulan atau nifsu qutri al-qamar, adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, angel break limb, yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sudut kemiringan hilal, adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik pusat matahari dengan arah sesuai perputaran jarum jam. Yang kedelapan, fraction illumination, adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berupa bulatan penuh. Adapun gambar-gambar seperti bola langit pada 0 derajat dilihat dari zenit, yaitu lingkaran yang di tengah yaitu lingkaran BUTS atau barat, utara, timur, selatan atau lingkaran horizon. Adapun simbol yang berbentuk Y yaitu titik Aries atau titik musim semi atau vernal equinox. Adapun titik Cancer, titik Libra, titik Capricorn. Adapun simpul turun atau descending north, simpul naik atau ascending north. Adapun lingkaran yang membentuk khatulistiwa langit atau ekuator yaitu B, titik Aries, T, dan titik Libra. Adapun lingkaran yang membentuk ekliptika atau lingkaran zodiak yaitu C, titik Aries, C aksen, dan titik Libra. Adapun lingkaran G, titik Aries, G aksen, dan titik Libra yaitu orbit bulan atau falak bulan. Adapun simbol yaitu KE yaitu kutub ekliptika, S yaitu sun atau matahari, titik Aries dengan S yaitu takwim matahari atau longitude of the sun, M yaitu moon atau bulan, titik Aries dan N yaitu takwim bulan atau longitude of the moon, titik Aries dan S aksen yaitu panjatan tegak matahari, titik Aries dan M aksen yaitu panjatan tegak bulan, S dengan S aksen yaitu deklinasi matahari, M dengan M aksen yaitu deklinasi bulan, M dengan N aksen yaitu deklinasi kedua bulan, B dengan C atau TC aksen yaitu maksimum deklinasi matahari yaitu 23 derajat 27 menit. Adapun MN yaitu lintang astronomis bulan, GC atau G aksen, C aksen yaitu maksimum arc bulan 8 derajat 5 derajat 8 menit. Adapun arah atau gambar arah panah di sini yaitu arah ke timur, yaitu retrograde. Adapun gambar bola langit pada 20 derajat lintang selatan dilihat dari barat, yaitu O yaitu observer, yaitu pengamat di bumi, Z yaitu zenit atau puncak langit, N yaitu nadir atau titil terbawah dari bola langit. Adapun di situ lingkaran yang berbentuk yaitu SBUT atau selatan, barat, utara, dan timur, yaitu cakrawala atau horizon.
Adapun KS atau kutub langit selatan, KU yaitu kutub langit utara, ZE yaitu lintang tempat atau latitude. Adapun lingkaran yaitu SUNS yaitu meridian langit. Adapun lingkaran yang membentuk yaitu EBQT yaitu khatulistiwa langit atau ekuator. M yaitu suatu benda langit. ZM yaitu jarak zenit atau zenit distance. Adapun E-aksen, MB-aksen, Ki yaitu lingkaran perjalanan harian benda langit. Adapun KU, MM-aksen, KS yaitu lingkaran waktu atau lingkaran deklinasi. M-aksen yaitu deklinasi atau declination. E-aksen yaitu titik kulminasi atas. E-aksen, MB-aksen yaitu setengah busur siang. E-aksen dan M yaitu sudut waktu atau hour angle atau T kecil. M dan B-aksen yaitu dire. B-aksen dan C yaitu 90 derajat sampai setengah busur siang. E-aksen dan U yaitu tinggi kulminasi. E-aksen dan KU yaitu asal hakiki. Adapun UTSB, B-aksen yaitu azimut. Adapun M dan B-aksen yaitu tinggi atau altitude. Adapun arah panahnya yaitu arah ke barat yaitu prograde. Gambar yang ketiga itu paralaks atau benda langit. Di sini O yaitu yang dimana peninjau atau observernya. M-nya atau titik pusat bumi. HP yaitu horizontal paralaks. Dan P benda langit atau paralaksnya. Adapun gambar semi diameter yaitu di mana A yaitu titik teratas pada piringan atas atau upper limb. M yaitu titik pusat pada bulan. Dan B yaitu titik terbawah pada piringan bawah atau lower limb. Adapun AM yaitu jari-jari atau semi diameter bulan yaitu dengan rata-rata 0 derajat 16 menit. Adapun sudut kemiringan hilal dilihat pada gambar tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.